Oke, sekarang kita lagi di GH1. Ini kita akan angkat beberapa sampel koi yang ada di kolam sini ya, kolam 2 ya koi ya. Saya lagi cari asagi supaya kita bisa nilai asaginya gitu ya. Ya, ini karena saya juga belum terlalu paham nih untuk menilai asagi untuk yang dari size tosai seperti apa sih cara nilainya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Siap. Kirain udah masuk, katanya kabur. Kita ada 3 ekor. Coba pinjam serokannya motor. Ini 3 ekor asagi ya. Kita coba bedain. Jadi ini sifatnya kita belajar untuk kira-kira kalau milih ikan asagi tosa itu kalau yang seperti apa sih gitu kan ya. Pegang ya airnya. Pegang airnya. Begini ya kok ya. Ini sudah pakai alkohol ya guys ya. Jadi jangan bilang ini udah steril ya. Dingin banget. 24. Oh, ya? Jadi balik lagi nih kita ulang, kalau misalkan tujuannya adalah kita gini balik deh. Misalkan tujuannya kita pengen grow ikannya gede gitu ya. Berarti kan kita harus punya fasilitas kolam yang cukup mumpuni supaya ikan itu bisa tumbuh besar dan finish di size besar gitu kan. Tapi kalau kolam kita memang tidak terlalu besar, terus populasinya juga lumayan cukup banyak, saran saya cari ikan-ikan yang memang udah mau finish. Jadi kita nggak perlu push dia menjadi besar, tapi pada size misalkan 25, 30 sampai 35 dia udah finish. Sehingga itu bisa dibawa show juga kan. Jadi jadi champion di size 30 kan good juga dong gitu kan. Jadi kalau ikan yang seperti ini dengan beni yang sudah lebih naik ya kita bilang ya, tuh seperti ini ya. Di bagian perutnya tuh ya kok ya. Perutnya udah sampai belakang, siripnya juga udah ada, beninya juga kiri kanan sudah ngisi gitu ya. Jadi ini tinggal nunggu finish di Matsubanya aja nih. Tinggal yang ini ya ring-ring Matsuba bagian atasnya ya. Ya kayak gitu. Nah kalau misalkan yang seperti ini, dia cenderung ini bisalah kita keep sampai di size 45, 50 gitu. Berharap dia punya beni semakin solid dan tidak naik ke atas. Nah kalau misalnya kayak gini resikonya tinggi banget ya kok ya untuk? Kalau untuk sampai besar dia naik ke atas dia jauh lebih tinggi resikonya. Walaupun belum tentu pasti ya, kita nggak bilang pasti ya, karena nggak ada yang pasti sih di koi sih. Benar. Cuman persentasenya lebih besar aja gitu ya? Iya, dari experience kita balik lagi ya ke experience ya seperti itu. Tapi kalau mau yang keep untuk long term, besar dan pada saat besar baru bisa finish beninya, ya kita ambil yang ini. Nah ini berarti penting banget ya kok ya, kita harus tentuin dari awal ketika kita mau pilih tosai atau mau beli tosai, penting kita harus tentuin dulu dari awal ini kita mau bawa kemana dulu nih koinya. Iya, gitu goalsnya ya? Kita sebagai kiper nih mau gimana gitu. Kalau kayak gini kan, nih secara beninya kan masih kosong lah ya. Tapi bahan-bahan untuk timbul beni sudah ada. Kayak di sirip-sirip ekornya udah kelihatan kayak ada dikit-dikit gitu ya. Tuh di pangkalnya udah ada beni, pipi sampingnya sudah ada gitu. Terus dia punya Matsubanya, ini udah lebih kelihatan ya jaringnya ya, karena kan size-nya udah lebih besar gitu. Nah secara anatomi tubuhnya juga, kalau saya tipikal milih tosai yang bodinya long. Kita cirinya long dulu. Karena kalau saya segini mau bedain male sama female kan nggak bisa juga kan? Benar-benar. Gitu. Bukan dukun atau peramal gitu ya kok ya? Iya. Bisa langsung tebak-tebak. Yang ini saya balikin kolam dulu ya. Siap. Karena udah mulai terlalu celeng. Siap. Nah jadi seperti itu ya. Nah terus ini kebetulan kita nggak ada contoh asagi yang sebaiknya Matsubanya jangan dipilih. Kenapa? Karena kebetulan ini udah kita select dari Jepang. Kita udah culing yang terbaiknya lah gitu. Siap. Nah kalau misalkan milih asagi, usahain di kepala ring atas ini, daerah sini nih, dari atas dari kepala itu jangan cari yang terlalu pekat hitam. Justru atau biru tua banget, jangan. Justru bukannya yang itu ya kok ya? Jangan, karena nanti pada saat dia semakin besar cenderung akan menjadi blocking Matsuba. Ringnya malah nggak kelihatan. Asagi yang bagus itu kan ringnya tetap kelihatan ya, kayak jala ya, kayak net gitu. Nah, kalau udah terlalu pekat biasanya nanti begitu dia besar malah semakin pekat. Dari experience-nya tuh seperti itu. Gitu. Ini buat contoh asagi ya, tapi dari sini aja kita bisa lihat ikan-ikannya itu semua
long body. Iya. Terus lihat dari mukanya nih, headnya nih, dia bukan yang tipikalnya V ya, tuh. Iya, yang bukan yang V, jadi kayak hampir ya? kayak U tapi agak-agak. Nggak sampai kotak Ya, banget. nggak sampai kotak banget. Gitu. Ya kayak gini lah ya kayak. Jadi nggak lancip lah. Iya. Gitu. Saya selalu milihkan yang kalau secara anatomi itu lebih kayak begitu. Gitu. Ya. Terus dia punya shoulder, saya nggak pernah lihat head G-tie. Saya lebih lihatnya shoulder. Jadi kalau misalkan kita lihat begini tuh, shouldernya tuh lebar. Ini walaupun kecil juga shouldernya lebar. Tuh. Ya kan? Siap. Saya nggak pernah lihat head. Karena saya believe head, begitu dia jumbo, begitu dia, misalkan dia 35, 30, tetap dia pasti naik. Gitu. Si jitai-jitainya itu. Jitai itu karena itu anatomi sih. Iya. Itu anatomi sih. Dari genetik dari indukannya. Iya. Pasti kalau ibaratnya kalau di manusia kali ya, kalau misalnya orang dewasa jenggot atau kumis lah gitu ya kayak. Iya. Mau nggak mau pasti kalau dia udah ini dewasa udah tumbuh-tumbuh aja tuh jenggot sama Ya kumisnya. kalau genetiknya memang hormonalnya Iya, dia hormonnya. seperti itu ya begitu. Iya. Ya kan ya. Ya kalau saudara-saudara kita di Indonesia itu kan biasanya kalau yang daerah timur itu kan bodinya lebih bodybuilder ya. Walaupun nggak fitness loh. Nah, ya. Ya kan? Dibandingin kalau kayak saya, kalau nggak fitness mah begini aja nih. One pack, one hole, ya kan, gitu kan. Ya, jadi memang itu udah genetik ya. Siap. Kalau kayak gitu udah genetik. Pokoknya kalau udah percaya bloodline-nya dari mana, ya udah berarti Ya, saya lebih percaya bloodline, bener. Jadi kayak misalkan Oya gitu. Memang Asaginya kan terkenal ya. Iya, berarti indukannya mereka memang udah bagus, bloodline-nya udah bagus. Tapi kita tinggal cari yang kira-kira prospek ke depannya gimana. Dan kita tentukan kita mau main kalau kita mau show itu kita mau main di kelas yang size berapa sih gitu. Ya. Kalau mau cari size kecil ya berarti ya kita cari yang kecil ini udah lebih apa ya? Maksudnya lebih finish lah. lebih finish gitu ya. Gitu. Kalau misalnya mau ngejar yang gede, misalnya mau carinya pada saat prospek gedenya ya udah berarti yang beninya lebih sedikit, tapi udah ada cikal bakal beni. Biar kita nggak zong gitu ya. Ya, lebih menjanjikan. Tapi Siap. saya juga ada yang kita keep belum ada beni sama sekali. Gitu. Tapi kenapa? Karena itu saya buat long term gitu. Buat jangka panjang banget lah. Wah, gitu. Ini penting banget nih memang edukasi seperti ini nih kok ini. Ya, makanya balik lagi kalau beli koi itu kalau kita mau beli koi yang siap show saat ini ya beli yang finish. Pattern, skin quality, body gitu yang saat ini bagus gitu. Tapi kalau kita bilang kita mau pelihara supaya bisa jumbo, ya kita harus bayangkan ikan ini bisa nggak nanti pada size 60 jadi begini, begitu dan sebagainya. Jangan lihat hari ini, tapi kita lihat nanti nih berapa bulan ke depan. Siap. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Oke, ini siap untuk ya, kita balikin ya. Asagi ya. Kira pembahasan ikan cukup atau udah mau cukup. ditambah? Mungkin mau datang lagi sih kok kayaknya kalau untuk dapat ilmu dari sini nih kayaknya sekali dua kali datang belum cukup ya guys ya. Jadi memang kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini hanya kulit-kulitnya nih ilmu dari Ko Faisal nih. Ya. Sering-sering ngopi lah di sini lah. Siap. Buat saling sharing ya. Kita bisa saling sharing. Bener. Gitu. Jadi bener jujur guys, nih saya udah mata saya terbuka sedikit, banyak itu pandangan saya tuh bergeser lah dibanding awal-awal sebelum saya tahu untuk informasi-informasi yang diberikan dari Ko Faisal tadi. Ya, tapi sekali lagi ya, ini versi Onelito ya. Kita disclaimer dulu nih, ini Onelito style, misalnya gitu kan ya. Siap. Jadi keep koi kan nggak ada yang salah, tapi juga nggak ada yang 100% benar gitu ya. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya experience. Ya, kita tinggal kembangkan aja sih gitu ya. Ilmu-ilmu yang kita, knowledge yang kita miliki. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Cukup banget nih Ko. Jadi terima kasih juga ya udah nonton dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Salam koi untuk persahabatan. Dan jangan lupa Onelito make hobbies happy. Make hobbies happy. Ciao.